Ya, oke. Silahkan teman-teman on cam dulu. Setelah itu baru kita mulai perkuliahannya. Ya, silahkan yang belum on cam, akan on cam dulu. Ya, makasih yang udah on cam. Yeni, makasih. Aryo, Jonathan, Fahri, Dea, Fadli, Raja, Syifa. Yuk, Arum, makasih. Robit. Ini sudah siapa lagi nih? Masya mana? Oke. Kemudian ada Fikri, ada Julianda, Mardiana, Naswa. Naswa mana wajahnya? Yang sebelumnya apa? Oke. Masya, ditunggu. Fatir, Nirmala. Mana nih? Siti Nurlaila, Jihan, Cecilia, Juan, makasih. Jauza, makasih. Jauza belum kelihatan wajahnya, kameranya. Oke. Ditunggu nih. Fatir, Nirmala, yuk, Nurlela. Oke, terima kasih sudah on cam. Ditunggu yang lainnya, Alda, Mando, Lailatul. Oke, Nirmala sebentar Bu. Baik, saya tunggu. Tania, makasih. Yang belum nih, Ferry, Nur Fitri. Nur Fitri mana nih? Mando, Fatir. Oke, kalian bisa chat ya. Kalau misalkan device kalian nggak kompatibel untuk on cam, kasih tahu sama saya. Tapi kalian harus tetap aktif. Gitu ya, nanti kalau pas namanya saya panggil, harus ready gitu ya kita untuk sama-sama aktif di kelas ini. Oke, yang lain mana nih? Nazwa, Robit, Lailatul, Mandul, Ania. Mando, kenapa izin Bu tidak ada? Oke, kendala jaringan, tapi kamu harus tetap ready ya. Oke, Rania mau pindah device, silahkan. Tuh, makasih udah on cam. Fahri, makasih. Yang lainnya ditunggu. Ya, oke. Oke, sambil kalian mempersiapkan device-nya untuk on cam, sambil saya juga siapin materi. Oke, terima kasih teman-teman sudah menunggu. Mohon maaf saya izin terlambat tadi agak macet di Rawamangun Muka gitu ya. Jadi saya terlambat sekitar 5 menit gitu ya. Tadi harus masukin mobil dulu ke kampus gitu ya. Oke, terima kasih sudah menunggu. Oke, hari ini kita masuk di pertemuan kedua. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, sudah terlihat materinya? Sudah, Bu. Strategi digital marketing sudah ya? Ya, sudah terlihat. Baik, ini adalah pertemuan kedua. Kalau kemarin kita masih bicara secara umum tentang digital marketing, hari ini kita sudah mulai masuk ke digital marketingnya ya. Oke, ini adalah agenda kita di pagi hari ini. Gitu ya, kita akan membahas tentang konsep strategi digital marketing, kemudian analisis kinerja bisnis, analisis lingkungan bisnis, kemudian merancang strategi pemasaran digital. Jadi pada intinya hari ini saya akan menjelaskan bagaimana proses kita merancang sebuah strategi pemasaran digital gitu ya. Jadi di part 4 ini agendanya itu berarti adalah targetnya gitu ya. Namun di tahapan awal nanti saya akan menjelaskan proses atau tahapannya ya. Oke, ini adalah konsep umum dari digital marketing strategi. Kalau kemarin kita bicara tentang digital marketing
manfaatnya, kemudian tantangannya gitu ya. Kalau ini sudah ke strateginya, ya. Konsep digital marketing itu yang pertama adalah dalam mengembangkan strategi pemasaran digital, biasanya kita selalu dilandasi oleh customer segmentation, targeting, dan positioning, gitu ya. Atau kita kenal biasanya dengan SPP, gitu ya. Jadi ketika mengembangkan strategi pemasaran digital, maka landasan kita juga itu. Gitu. Jadi kalau teman-teman ada sebuah bisnis yang dijalankan, misalkan teman-teman jadi digital marketing analis atau jadi digital marketing strategis gitu ya, maka yang perlu dilihat dari suatu bisnis adalah dirapikan dulu customer segmentation, targeting, dan positioning-nya. Make it clear gitu ya, segmentasi pasarnya ini mau siapa sih gitu ya. Jadi kalau kita punya suatu bisnis atau punya suatu brand, megang suatu brand gitu ya, segmen pasarnya siapa, targetnya siapa, dan mau diposisikan seperti apa brand yang mau kita manage ini gitu ya. Karena itu akan berpengaruh dengan strategi apa yang tepat untuk customer segment, target, dan positioning brand gitu ya. Karena setiap di customer segmen yang berbeda, maka strategi atau approach yang kita gunakan juga berbeda gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman megang brandnya misal apa ya, misal fashion untuk remaja ya, targetnya remaja yang seperti apa, remaja yang gaya hidupnya atau lifestyle-nya bagaimana gitu, atau misalkan daya belinya seperti apa, hobinya yang kayak gimana, itu kan kita harus detail ya sebenarnya, customer segment dan targetingnya siapa. Ketika kita sudah bisa menentukan, kita megang misalkan brand fashion gitu ya untuk remaja dengan detail, kira-kira profilingnya tuh mau kayak gimana, misalkan kalau saya lagi menjual brand fashion yang segini, maka kemungkinan lifestyle-nya adalah yang orangnya misalkan karakternya fashionable, misalkan kemudian apa ya, mungkin hobinya adalah melakukan outdoor activity, misalkan kayak gitu. Maka ini akan menjadi landasan strategi pemasaran digitalnya mau kayak gimana. Menentukan konten-konten pemasaran digitalnya akan kita buat seperti apa, gitu kan? Nah, itu landasannya adalah SPP. Ya, itu yang pertama. Kemudian di poin yang kedua adalah memilih kelompok target pasar secara spesifik, gitu ya, serta menentukan bagaimana menyampaikan nilai kepada konsumen sebagai proposisi produk dan layanan. Nah, tadi kalau saya sudah mengatakan di step yang pertama adalah contoh brand fashion untuk remaja. Maka kita buat lebih spesifik lagi gitu ya. Remajanya karakternya bagaimana, behaviornya seperti apa gitu kan. Nah, dari situ maka kita bisa create proposisi produk atau layanan yang cocok, yang match untuk target pasar yang spesifik tadi, mesti kayak gimana gitu ya. Nah, itu proposisi produk dan layanannya, misal contoh, saya mesti bikin konten tertentu yang sesuai dengan minat mereka, selera mereka. Saya mesti punya proposisi layanan gitu ya. Proposisi ini dalam artian adalah advantage apa yang mau saya tawarkan, kelebihan apa yang mau saya tawarkan, uniqueness apa yang mau saya tawarkan gitu ya untuk si kelompok spesifik ini gitu. Misalkan saya mau buat live streaming yang sesuai sama apa selera mereka. Saya mau bikin kuis yang cocok sama selera mereka gitu ya. Itu adalah proposisi layanan atau produk, misalkan saya mau menawarkan produk yang customized gitu ya, yang sesuai sama keinginan mereka gitu. Atau saya misalkan akan menginfokan bahwa saya akan mengadakan bazar misalkan di tempat yang sesuai tongkrongan mereka.
Itu adalah keistimewaan yang saya miliki yang mungkin walaupun banyak toko online di suatu marketplace atau di suatu media sosial, tapi saya berbeda dengan toko online yang lain atau berbeda dengan brand yang lain, gitu ya. Jadi proposisi produk dan lain-lain itu bentuknya seperti itu. Kita bisa melakukan customisasi produk, gitu ya, atau cara berpromosi yang berbeda, layanan yang berbeda, yang lebih unik dibandingkan brand lainnya. Kemudian poin ketiga adalah menentukan online value proposition atau OVP, yaitu kemampuan memberikan kesan pengalaman online bisa melalui konten, bisa melalui desain visual, interactivity, gitu ya, penyajian informasi, penggunaan media yang beragam, serta adanya relevansi atau kesesuaian antara sajian online dan kondisinya secara aktual. Nah, tadi udah Mita saya sebutkan ya, bagaimana teman-teman merancang sebuah live streaming misalkan, bagaimana merancang sebuah konten digital, kemudian media sosial apa yang mau digunakan, gitu ya, dan seterusnya. Itu adalah OVP. Jadi kita juga bisa interaksinya dengan anak juga. Oke, ini adalah proses generik dari strategi pemasaran digital, gitu ya. Jadi kalau tadi yang saya sampaikan itu adalah kita menentukan dulu bisnis objektifnya, gitu ya. Bisnis objektif ini adalah tujuan bisnisnya, gitu ya. Sasaran bisnisnya mau apa tadi tentang STP itu adalah bisnis objektif, gitu ya. Berarti tujuan bisnis kita adalah bagaimana kita menjangkau target pasar kita. Bagaimana kita bisa membangun engagement terhadap target pasar kita. Seperti itu ya. Kemudian di step berikutnya adalah defining the online opportunity. Ya, ini adalah terkait tadi membuat atau merancang OPC gitu ya, defining the online opportunity. Peluang kita secara online dalam menangkap tujuan bisnis itu kita terjemahkan di dalam online value proposition, gitu ya. Kemudian ini adalah bisa itu ya, set e-marketing objective, gitu ya. Jadi tujuan digital marketingnya apa, gitu ya. Kemudian bagaimana mengevaluasinya, bagaimana mengaksesnya, gitu ya, menilainya seperti apa. Nah, ini adalah tadi gitu ya yang kita sampaikan di awal di slide sebelumnya adalah kita pastikan gitu ya kecocokan antara konten yang kita buat, yang kita create dengan selera mereka. Kemudian di tahap yang berikutnya adalah selecting the strategic approach gitu ya. Approach-nya yang mau kita pilih mau seperti apa. Design communication mix gitu ya. Bagaimana cara mengkomunikasikannya gitu ya. Membangun customer value proposition gitu ya. Kemudian baru kita deliver, kita implementasikan strategi yang sudah kita rancang gitu ya. Oke. Nah, ini adalah kunci dari strategi digital marketing, teman-teman, gitu ya. Kita kenal sama SOSTEK, ya. SOSTEK ini adalah jadi rule of thumb ketika kita mau menyusun strategi digital marketing, gitu ya. SOSTEK ini adalah terdiri dari 6 elemen, 6 tahapan dalam kita membangun digital marketing strategi. Dimulai dari S yang pertama yaitu situation analysis, gitu ya. Kita melakukan analisis situasi, gitu. Jadi di analisis situasi ini seperti tadi yang di slide sebelumnya adalah yang pertama adalah goal performance. Ya, goal performance ini adalah objektifnya, gitu ya. Jadi company objektifnya apa atau brand objektifnya apa, gitu ya. Nah, di pertemuan kita yang lalu, teman-teman udah berbicara tentang 5S. Itu kan goals-nya ya. Goals-nya seperti itu. Nah, kita lihat performance-nya seperti apa saat ini. Gitu ya. Jadi kalau situation analysis itu adalah bicara tentang current condition. Jadi itu adalah baseline-nya, current condition-nya. 5S, siapa yang masih ingat 5S ada apa aja? Nah, kalau misalkan lihat dari 5S ada apa aja? Siapa yang masih ingat?
Jihan, ada Jihan? Ada, Bu. Oke. Jihan masih ingat nggak 5S apa aja Jihan? Iya, Bu. Ada sell, serve, eh, speak, self, serve, speak, save, sizzle. Oke, makasih Jihan. Di bawahnya ada gitu ya. Di situ 5S. Tapi kalau nggak memperhatikan atau nggak ingat minggu lalu seperti apa, pasti akan bingung. Walaupun sebenarnya clue-nya ada di bawahnya. 5S. Makasih Jihan. Berarti sudah memperhatikan materi minggu lalu. Oke. Jadi itu adalah current condition yang harus kita nilai gitu ya. Kita assess, kita evaluasi. Gitu. Itu adalah goal performance. Jadi kita mesti lihat nih, kalau kita disuruh megang satu brand atau company, kita lihat salesnya gimana nih sekarang, gitu ya. Udah oke belum, gitu ya. Kemudian serve-nya, gimana caranya kita mendeliver layanan atau produk kita, gitu ya. Udah oke belum serve-nya, gitu ya. Kemudian speak-nya, how we communicate our brand to customer. Udah benar belum cara kita berkomunikasinya, menjalin komunikasi, kita promosinya, uh, relationship-nya. Kita strateginya udah oke belum? Nah, itu kan speak-nya ya. Shape-nya, kita sudah cukup efisien efektif belum gitu ya menjalankan bisnis ini atau masih biaya operasinya cukup tinggi atau kayak gimana kan mesti kita evaluate gitu ya cocok nggak atau strategi kita ternyata over dibandingkan target yang kita dapetin gitu ya maka kan kita mesti evaluasi oh berarti ini nggak cocok nih gitu ya strateginya terlalu berlebih gitu atau gimana atau ternyata misalkan wah ternyata tahun lalu tuh jumlah viewernya, jumlah customer kita, jumlah followernya masih segini. Maka kita tetapin strategi ya masih A, B, C, misalkan masih 3, misalkan kayak gitu ya. Nah, sekarang udah terjadi penambahan jumlah follower, tambahan jumlah viewer yang cukup signifikan. Wah, kayaknya mesti kita tambah nih, strateginya udah nggak boleh gini lagi nih. Misal, oh adminnya mesti gue tambah nih, supaya nggak ada komplain, misalkan adminnya lelet atau kayak gimana. Nah, itu kan strategi baru ya, gitu, dibicara dengan safe, gitu ya. Kemudian sizzle-nya, value proposition-nya udah cukup oke belum? Atau kayaknya boring yang gue tawarin kok ini terus ya kayaknya gue mesti ada ya refresh bikin program baru deh gimmick baru deh gitu ya nah itu kan mesti kita lihat kondisinya masih cocok nggak masih relevan nggak untuk saat ini itu ada yang kita lakukan pada situation analysis gitu ya dengan kita evaluasi current condition based on 5S clear teman-teman. Oke ya. Nah, kemudian setelah kita ngelihat ke dalam, kita evaluasi current condition itu kan gimana cara kita memandang ke dalam ya, teman-teman ya. Tuh, kalau strategi kan mesti balance ya. Kita mesti ngelihat ke dalam, kita juga mesti nggak boleh tutup mata, mata telinga untuk melihat keluar. Jangan asik sendiri gitu ya. Jadi ini adalah customer insight. Kita lihat di luaran trennya kayak gimana ada tren-tren baru yang nggak bisa kita capture gitu kan ada selera baru nggak dari masyarakat ada kemungkinan peluang baru nggak yang mau kita create gitu ya nah itu adalah kita melihat dari customer insight gitu ya kita lihat gitu apa sih keinginan di benaknya mereka yang selama ini belum ada yang bisa mengcapture itu. Nah, kita manfaatin tuh gitu ya. Kayaknya belum ada yang nawarin ini nih, tapi kayaknya mereka kepengen nih gitu ya. Nah, itu adalah customer insight. Kita gali informasi yang secara tidak langsung ada di lapangan, ada di konsumen, kita capture, kemudian kita jadiin itu nanti landasan untuk kita create strategi. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah SWOT analysis. Nah, ketika kita sudah melihat goal performance sebagai analisis internal, internal analisis, dan customer insight sebagai external analisis, kita susun SWOT-nya, gitu ya. Sehingga
mulai kita hitung-hitung gitu ya. Kalau tadi kan cuma apa ya, cuman ancer-ancernya kita gitu ya. Di SWOT analisis mulai kita katakan ya. Jadi kekuatan kita apa sih? Oh, salesnya sudah oke. Kelemahan kita apa nih? Oh, kayaknya dengan jumlah customer yang makin banyak, adminnya kurang. Oke, kita jadiin kelemahan. Kemudian dari sisi customer insight untuk misi O sama T-nya apa? Oh, oke, kita punya setelah dievaluasi ternyata kita punya opportunity yang belum kita sentuh selama ini. Kita masukin opportunity kita, ya, misalkan kayak gitu. Kemudian threat-nya apa? Wah, ternyata kalau dulu kompetitor kita cuma segini, sekarang kompetitor kita makin banyak nih yang ikut-ikutan jual fashion kayak kita udah makin banyak. Nah, itu kan threat tuh ya, gitu. Maka kita create opportunity-nya apa nih? Oh, tapi kan saya punya sumber daya yang begini-begini. Saya punya orang yang bisa desain fashion yang lebih oke nih. Kalau gitu, apa ya? Saya bikin apa sesuatu yang bisa kita refresh supaya saya nggak sibuk untuk ngadepin kompetitor ini. Kan? Jadi kan muncul sesuatu yang baru, gitu ya. Nah, kemudian yang di poin keempat, ini masih di situation analysis ya, gitu ya. Kemudian ada brand perception. Brandingnya mau kita posisikan seperti apa, ya? Kan kita berarti udah nih, udah evaluasi internalnya, udah ngelihat keluar, ngelihat customer insight-nya, ngelihat tren dan sebagainya. Kita udah bikin SWOT analisis. Kemudian nanti kira-kira strategi brandingnya, brand perception-nya mau kita bangun ke arah yang bagaimana nih dengan peluang yang kita bikin baru lagi, dengan hasil evaluasi tadi, ya. Mau kayak gimana nih? Tahun ini kita mau apa, gitu ya. Nah, itu adalah situation analysis, gitu ya. Bisa berangkat dari kita melihat tentang 5S-nya, gitu ya. Bisa kita melihat dari customer engagement, nilainya seperti apa, gitu ya. Kemudian itu jadi baseline untuk kita create yang baru. Nah, setelah kita menganalisis current condition, maka kita beralih ke O berikutnya, ya, objektif. Maka dengan kondisi yang sekarang, dengan situasi yang sekarang, tujuan brand kita ke depan mau kayak gimana? Tetapkan target teman-teman gitu ya. Sale-nya mau meningkat seperti apa? Serve-nya mau ditingkatin kayak gimana? Speak-nya mau kayak apa? Save-nya mau kayak gimana? Sizzle-nya mau kayak gimana? Oke, gitu ya. Jadi ada 5S yang lama, kemudian kita set untuk 5S yang baru. Gitu ya. Yang namanya target harus terukur. Harus ada angkanya, harus clear peningkatannya sejauh apa, gitu ya. Jadi harus bisa di-measure, harus bisa diukur, ya. Nah, setelah itu baru kita bisa menyusun strateginya, ya. Nah, di sini ada strateginya. Ini ada tentang balik lagi gitu ya. Kalau strategi ini adalah how do we get there? Gimana caranya kita bisa mencapai objektif gitu ya. STP-nya kayak apa nih strateginya nih? Kan tadi opportunity-nya udah baru nih kita mau bangunnya. Punya 5S yang baru nih. Kalau kayak gitu berarti kita tetapkan lagi STP-nya mau kayak apa. Jadi STP itu bisa bergeser terus teman-teman ya. Bisa kita makin spesifikkan gitu. Kemudian OVP-nya mau kayak gimana, gitu ya. Ini sequence-nya adalah credibility before visibility-nya mau kayak apa, gitu ya. Kemudian integration and database-nya mau kayak gimana. Ini contoh-contohnya aja ya. Tentunya di luar dari 5 ini banyak strategi yang harus kalian rancang, gitu ya. Tools-nya mau apa, gitu ya. Apa pakai marketplace sama sosmed aja, terus misalkan mau kita pakai apa namanya iklan berbayar mungkin atau apa strateginya mau kayak gimana clear ya. Nah, setelah itu kalau udah baru kita masuk ke T berikutnya. T berikutnya adalah taktik gitu ya.
Bedanya strategi dan taktik adalah kalau strategi itu sifatnya lebih abstrak gitu ya, masih masih eh, masih abstrak, masih secara umum gitu ya. Kalau taktik itu sudah exact gitu ya, udah lebih spesifik. Maka di sini adalah how exactly do we get there. Gitu. Kalau tadi kan cuman how do we get there. Gitu ya. Kalau sekarang how exactly do we get there. Gitu ya. Ini adalah marketing mix-nya gitu. Jadi produknya mau kayak gimana, bentuknya, desainnya, ya lebih clear kan ya, harganya, penetapannya mau kayak gimana. Kalau ngomong marketing mix kan kayak gitu ya, saluran yang mau kita pakai, channelnya mau kayak gimana, bentuk promosinya mau apa aja tahun ini, biayanya berapa untuk ngerjain itu, kayak gitu ya. Jadi kan itu mulai spesifik lagi, nggak ngomongin strategi yang masih di atas kertas, gitu. Tapi kita mulai berhitung gitu kalau di dalam taktik tuh. Gitu. Bikin e-campaign initiative schedule-nya gitu ya, details of content strateginya kayak gimana. Jadi udah planning rencana kerjanya mau kayak gimana gitu. Itu di taktik. Oke. Okay? Kemudian di action-nya adalah berarti tentang tindak lanjut dari program gitu ya. Action adalah ya sudah berarti pelaksanaannya mau seperti apa gitu ya. Di sini ada responsibility and structure, siapa bertanggung jawab untuk apa, gitu kan. Bagaimana kita evaluasi, apakah setiap minggu, 2 minggu sekali, atau kayak gimana. Nah, kayak gitu, itu aksinya. Nah, kontrolnya adalah monitor performance. Gitu ya. Oke. Di sini ada 5S and Web Analytics. Itu sebagai Key Performance Indicator atau KPI. Ya, kemudian ada usability testing and mystery shopping, kita cek gitu ya, siapa misalkan pura-pura belanja, apa benar adminnya udah benar ngelayaninnya atau jutek gitu ya. Nah, itu adalah mystery shopping, misalkan seperti itu. Kemudian kita ukur customer satisfaction survei-nya, ya, apakah barang yang kita kirimin udah diterima dengan baik, mereka puas atau enggak gitu. Kemudian ada visitor profiling-nya, reporting process and action-nya, nah kayak gitu. Jadi apakah program yang dibuat gitu di taktik itu sudah berjalan atau belum? Mana yang belum berjalan? Kenapa belum berjalan dan seterusnya? Itu adalah proses controlling kita. Nah, ini adalah hasil akhirnya seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti UTS kalian adalah ini, gitu, menerapkan ini, ya. Tapi sekarang kita bahas satu persatu. Oke. Nah, ini tadi ya. Ini penjelasan dari per elemen atau per tahapan. Tapi tadi saya udah jelasin duluan gitu ya di slide yang sebelumnya. Ya, gambaran kondisi perusahaan saat ini, mengevaluasi kondisi perusahaan, apakah menjalankan rencana baru atau melanjutkan yang sudah ada, itu kan dievaluasi ya. Gitu ya. Kemudian ini marketing mix tadi ya. Ini marketing mix itu mungkin teman-teman bisa mengenal dulu ada 4 marketing mix gitu ya. Biasanya produk, price, place, and promotion. Tapi di service sektor atau service area itu biasanya itu ada 7 piece gitu. Kita tambahkan ada proses, people, sama physical evidence gitu ya. Gitu. Jadi proses itu juga menjadi hal yang perlu kita pertimbangkan gitu ya. Apakah prosedur atau tahapan yang kita buat di dalam, kan bedanya nih kalau konvensional marketing kan teman-teman berhadapan langsung, konsumen berhadapan langsung dengan produsen sehingga delivery barang dan jasa itu dilakukan secara langsung gitu ya. Tapi di dalam pasar online proses itu menjadi hal P baru gitu ya di dalam marketing mix, karena di situ ada durasi yang kita harus jaga durasinya. Mendeliver itu tidak secara langsung seperti di konvensional market gitu kan. Nah, kita jaga prosesnya, proses delivery-nya seperti apa, prosedurnya, mekanismenya gitu ya, kayak gimana. Sama seperti misalkan bayarnya bisa online apa segala macam. Nah, itu adalah proses yang mesti kita jaga, gimana menghindari kegagalan transaksi, meminimalisir kegagalan transaksi. Gimana caranya kalau barang yang dikirim misalkan tidak sesuai, proses pengembaliannya seperti apa, prosedurnya kayak gimana.
gitu ya untuk return-nya gitu. Kemudian kalau barang yang dikirim misalkan nggak sesuai, gimana caranya kita service recovery-nya gitu kan, supaya mereka nggak kecewa, supaya mereka tetap loyal. Itu adalah proses yang mesti kita set juga gitu, karena delivery goods and services-nya nggak secara langsung seperti di conventional market. Begitu juga dengan people, gitu ya, people. People ini kan, people dalam ini bisa orang yang sebenarnya atau misal chatbot yang kita set, gitu ya. Itu kan bagian dari mewakili people yang sebenarnya, gitu kan. Kalau di dalam lingkup digital, gitu ya. Jadi misalkan kita punya berapa admin, adminnya udah oke belum melayaninya, misalkan gitu. Karena tidak bisa terkontrol langsung seperti di pasar konvensional, di mana kita bisa ngelihat langsung staff kita melayani udah oke apa belum. Kalau admin kan nggak bisa ya kan, mereka pegangnya handphone masing-masing atau laptop masing-masing, gitu ya. Maka itu juga harus kita kontrol tuh, ya, kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh people kita. Atau chatbotnya udah oke belum kita tes. Perlu nggak kita training lagi? Atau misalkan teman-teman melibatkan reseller, gitu ya. Resellernya udah oke nggak jadi perpanjangan tangan kita untuk mendistribusikan barang, kayak gitu ya. Nah, kemudian physical evidence, kita ada facilities, ada equipment, furniture, artefak, ini segala macam termasuk misalkan di sini itu adalah interface-nya, gitu, bisa diartikan seperti itu. Desain interface-nya udah cukup oke belum, atau mesti kita update lagi, gitu ya. Itu adalah physical evidence, ya. Oke, yang lainnya mungkin teman-teman bisa baca ya, dan bauran pemasaran ini akan mengalami ekstensi atau perluasan ketika di dalam lingkup digital, gitu ya. Kalau produk dulu kita kenalnya adalah eh, real produk, produknya aja, produknya kok gitu ya. Tapi di dalam lingkup digital adalah banyak elemen yang embedded to produk, itu juga bagian dari produk, termasuk fiturnya, gitu ya, produk quality-nya, brandingnya, packagingnya, produk services-nya, produk warranties-nya, itu adalah elemen yang termasuk di dalam produk yang bisa kita strategikan, gitu ya. Kemudian price juga tidak hanya price yang muncul sebagai harga nominal di dalam jual beli produk atau jasa, gitu ya. Tapi termasuk di dalamnya lebih luas ada price strategy, gitu ya. Mungkin kita melakukan potongan harga, mungkin kita melakukan ongkos kirim, free ongkir, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari strategi harga, gitu ya. Termasuk payment terms, gitu ya. Misalkan bayarnya bisa COD, bayarnya bisa angsur, misalkan ya, bisa installment dan seterusnya. Itu adalah pricing strategy. Place-nya ini termasuk channels, market coverage-nya, assortment-nya, location, inventory, transport. Karena banyak usaha-usaha atau bisnis digital kan, misalkan kita punya hub pengiriman, kayak gitu ya. Itu adalah termasuk bagian, kayak misalkan teman-teman punya reseller, gitu. Itu juga bagian dari place di sini. Nah, sekali lagi, konteks dalam bauran pemasaran menjadi lebih luas ketika kita menyentuh media digital, gitu ya. Jadi banyak bisnis digital yang distribusinya tidak sesimpel kayak di conventional market, gitu ya. Dan teman-teman misalkan sekarang banyak aplikasi apa, belanja online, gitu ya. Misalkan ada reseller, kemudian ada titik pengantaran, kita bisa bekerja sama sama misalkan mungkin unit bisnis lainnya sebagai bagian pengantarannya, gitu ya. Nah, itu yang harus kita handle semuanya, ya. Jadi karena kalau di dalam bisnis digital tidak semuanya harus kita usahakan sendiri atau kita berdayakan sendiri dari sumber daya kita. Kalau dulu di conventional market kan setiap orang punya toko, kemudian punya divisi pesan antar, misalkan ya. Ya,
Kalau sekarang kan, kalau misalkan kita punya divisi pesan antar, kalau lagi nggak ada yang minta diantar, orangnya nganggur, gitu kan ya. Kita berpikir, "Mbak, kenapa kita nggak kerjasama aja atau bermitra dengan misalkan Gojek atau Grab aja, misalkan kayak gitu, biar mereka yang nganter." Maka kan kita harus menjalin koordinasi yang cukup baik, ya. Nah, ini masuk di list-nya, gitu ya. Mitra siapa yang misalkan kita manfaatkan untuk pesan antarnya, misalkan kayak gitu ya. Kemudian eh, misal kita menggunakan perusahaan pengantaran atau logistik, misalnya kayak gitu. Siapa yang jadi partner kita? Nah, itu mesti kita koordinasikan dan masuk di strategi place. Kemudian promotion, kita ada sales promotion, advertising, public relation, direct marketing, dan seterusnya lebih banyak lagi gitu, nggak bisa disebutin di sini karena cakupan di digital media itu digital bisnis itu lebih luas. Ini ya tentang marketing. Oke, berikutnya ini market segmentation. Gitu ya. Kalau kita bicara tentang market segmentation, tadi kan di apa namanya ada kita di slide yang awal gitu ya, kita mesti membangun ada spesifik target market gitu ya, atau spesifik market segment gitu. Nah, ini adalah spesifik market segment gitu ya, target audience user profile gitu ya. Secara geografik itu berlokasi di mana saja sih gitu ya. Di target pasar kita bisa ditinjau dari kotanya, wilayahnya gitu ya, kemudian ukuran pasarnya gitu ya. Kemudian climate, iklim itu juga, oh target pasar saya apakah negara tropis misalkan atau negara musim dingin misalkan. Nah, itu kan punya trik tersendiri kita jualan barangnya apa gitu. Karena kan kalau di konteks digital kan kita menjual barangnya nggak cuma di lingkup terdekat kita, kan bisa bisa lintas pulau, lintas kota, lintas negara, sangat memungkinkan sehingga kita bisa mengembangkan target pasar kita. Ya, communities-nya misalkan kita menjual brand atau produk tertentu untuk misalkan penghobi tertentu gitu, maka kita harus uh, mentargetkan sebuah komunitas tertentu, community gitu ya, tertentu untuk menjadi target market kita. Negara, apakah orang di desa atau di pinggiran atau bagaimana gitu, tentunya harus menjadi perhatian kita. Siapa sih sebenarnya target market kita yang spesifik itu, ya. Kemudian secara demografik, usianya, gendernya, rasnya, agamanya, penghasilan dalam artian untuk mengukur daya beli untuk pricing strategi kita, education-nya, language spoken-nya, dan macam-macamnya itu demografik. Kemudian psikografiknya, ya, kira-kira daya beli anggaran mereka untuk belanja seberapa besar sih, ya. Terus ada nggak mereka punya belief tertentu gitu ya, sehingga kita mesti aware dengan mungkin preferensi mereka. Oh, kayaknya kalau di Indonesia karena mayoritas Muslim, mereka sangat aware dengan misalkan halal labeling, misalkan, karena ada belief tertentu, gitu ya, yang mesti kita perhatiin kalau kita misalnya jualan makanan. Ya, kemudian value, ada nggak value tertentu yang dianut oleh target pasar kita, ya. Kemudian pain point-nya gitu, kemudian attitude-nya, social and cultural norms, goals-nya, activities-nya, termasuk behavior tadi ya, hobi-hobinya mereka, habit-nya mereka, purchasing style-nya, gaya gaya dia kalau belanja itu kayak gimana, atau membeli itu kayak gimana, social media use-nya, medsos apa sih yang sering dipakai oleh kalangan target market saya, mobile phone use-nya, media consumption-nya, sehingga kita tahu gitu kalau kita mau uh, bikin konten, kita upload-nya di jam berapa gitu ya, karena ada media consumption tertentu pada target market tertentu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah how to conduct a SWOT analysis for your small business, ya. Nah, ini SWOT tadi sudah saya bahas sekilas gitu ya. Strength ini tentang jadi S dan W.
strength and weaknesses itu adalah internal analisis. Analisis kita secara mendalam itu ya terhadap bisnis kita. Analisisnya ke dalam ya. Kekuatan kita apa saja, kelemahannya apa saja, gitu. Nah, teman-teman kadang-kadang kalau suruh bikin SWOT masih suka ketuker gitu. Kadang F sama O, W sama T ini suka ketuker gitu ya. Perhatikan kalau S dan W itu adalah internal analisis. Analisis kita terhadap kinerja atau performa bisnis kita. Sedangkan O dan T itu adalah informasi yang kita dapatkan dari luar karena adalah eksternal analisis. Sesuatu yang baik kemudian mendukung proses bisnis kita maka ditempatkan di O. Oke, contohnya kita jualan jas hujan misalkan gitu ya. Kemudian sekarang lagi musim penghujan. Itu adalah opportunity kita. Oke ya. Paham ya di sini ya? Itu adalah opportunity kita, peluang kita. Karena apa? Perkara hujan itu nggak bisa kita kontrol. Tapi kebetulan sekarang lagi musim hujan, gitu ya. Jadi peluang saya. Kebetulan saya jualan jas hujan. Pas sekarang lagi musim hujan. Atau saya sekarang jualan payung, gitu ya. Kebetulan saya jualan di Indonesia. Yang payungnya akan mungkin dipakai entah itu di musim panas atau di musim hujan. Misalkan kayak gitu ya. Nah, itu adalah opportunity gitu. Atau misalkan kebetulan opportunity-nya adalah misal opportunity-nya adalah saya jualan masker, kebetulan sekarang lagi musim COVID. Nah, gitu. COVID ada atau enggak kan di luar dari kontrol kita. Itu adalah yang terjadi di luar, kondisi di luar. Ya, nggak bisa kita kontrol. Tapi dia memberikan efek baik untuk kita. Maka itu dimasukkan di dalam opportunity. Dan sesuatu yang di luar dari kita nggak bisa kita kontrol, tapi memberikan efek negatif buat kita, maka dimasukkan dalam threat. Oke? Karena itu ancaman buat kita. Contoh, kita lagi jualan, kemudian ada regulasi yang menetapkan kenaikan harga. Regulasi tentang kenaikan harga, kebijakan tentang kenaikan harga, nggak bisa kita kontrol. Tapi kebijakan itu ternyata merugikan untuk kita. Gitu ya, maka itu jadi ancaman buat kita. Jadi sesuatu di luar dari bisnis kita, tapi yang memberikan hambatan untuk kita, yang memberikan masalah buat kita dimasukin ke threat. Tapi kalau sesuatu di luar sana yang nggak bisa kita kontrol, tapi memberikan keuntungan untuk kita, dimasukkan dalam opportunity. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau disuruh memetakan SWOT, jangan bingung ya. Oke, ini contoh SWOT analisis. Kalau tadi kan SWOT-nya simple gitu ya. Nah, ini contoh SWOT analisis. Oke. Ini kecil-kecil terlihat nggak ya oleh teman-teman? Oke, saya bisa lihat. Ini udah terlihat jelas tulisannya? Sudah, Ibu. Oke. Sudah, Ibu. Oke, makasih. Nah, yang SWOT ini adalah mengawinkan gitu ya, mengawinkan antara S dan O, kemudian W dan O yang di bagian atas. Ya, kita kawinkan. Kondisi kekuatan kita dengan opportunity yang ada, maka strateginya akan apa? Gitu ya. Kita punya kekuatan, ternyata kita punya opportunity juga. Gitu ya. Maka nanti strateginya akan apa? Gitu ya. Di sini strength-nya existing brand, existing customer base, existing distribution. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Kekuatannya adalah brandnya udah brand lama. Gitu ya. Kemudian udah punya customer base, udah punya pelanggan, oke, gitu ya. Existing distribution, no problem, orang-orang udah paham, udah oke, udah nyaman. Opportunity-nya adalah kita memungkinkan untuk melakukan cross-selling. Kemudian kita bisa nembak new market. Kita bisa create new services. Kita bisa menjalin aliansi melalui co-branding, misalkan kayak gitu. Nah, kita kawin ini S sama O-nya.
Nah, SO strateginya adalah leverage strength to maximize opportunity atau attacking strategi, gitu ya. Contohnya apa nih? Memigrasikan customer to web strategy, refine customer contact strategy across customer life cycle or commitment segmentation, partnership, bikin co-branding, launch new web based product or value adding experiences dan macam-macam. Nah, di sini jadi lebih clear kan, gitu ya. Kemudian W dan O-nya, kita punya kelemahan tapi kita juga punya opportunity. Kita kawinin, gitu ya. Kelemahannya apa contohnya di sini? Brand perception-nya masih nggak gitu oke sih, misalkan gitu ya. Intermediary use-nya juga masih ini apa namanya cabangnya belum atau resellernya misalkan masih belum berkembang baik, misalkan gitu ya. Teknologi atau skill-nya masih punya poor web experience, misalkan masih perlu dibenahi webnya, gitu ya. Cross channel support-nya masih lemah, misalkan churn rate-nya masih nggak oke, tapi kita punya opportunity. Terus jadinya apa ya strateginya ya? Bagaimana kita menutup kelemahan kita, gitu ya, meminimalisir kelemahan kita dengan adanya opportunity kita. Nah ini counter weaknesses through, gitu ya. Jadi kita mesti menekan kelemahan kita, counter weaknesses-nya through exploiting opportunity, build strength for attacking strategy. Ngapain counter mediation strategy, search market acquisition strategy, dan seterusnya. Ya, gimana caranya kita meminimalisir weakness kita dengan kita punya opportunity ini. Gitu ya. Nah berikutnya adalah kita kawinin lagi antara strength sama threat-nya. Oke ya. Jadi sisi internal kita, strength and weaknesses itu kita kawinin sama eksternalnya, gitu ya. Ini strength strength-nya sama threat-nya, gitu ya. Kita kawinin. Ya, jadi strength threat strateginya apa, gitu ya. Oke, contohnya kemudian weakness sama threat-nya kayak gimana. Kita punya kekuatan tapi kita punya ancaman. Bagaimana kita mengoptimalkan kekuatan yang kita punya untuk kita menghadapi ancaman yang ada. Gitu ya. Sama WT-nya gitu, weakness threat-nya. Kita punya kelemahan tapi kita juga punya ancaman. Gimana caranya kita bertahan? Defensif kuncinya. Kalau WT ini kuncinya adalah defensif. Di bawah ini kuncinya defensif. Gitu ya. Oke, karena kita menghadapi threat. Kita punya kekuatan, kita punya ancaman. Gimana caranya? Kita mengerahkan semua kekuatan kita untuk bisa menghadapi ancaman. Terus kita punya kelemahan, tapi kita juga punya ancaman. Gimana daya tahan kita menghadapi ancaman itu dengan kelemahan yang kita punya juga. Nah, akhirnya strateginya menjadi lebih clear ketika kita memetakan SWOT analisis yang semestinya. Ya, oke. Nah, ini ada contoh Porter Five Forces Analysis, gitu ya. Oke, saya kecilin. Ini ada Porter Five Forces Analysis. Jadi ini adalah sebuah analisis yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi ancaman gitu ya dari luar, gitu ya, untuk menganalisis kemampuan daya saing dan daya tarik produk layanan dalam lingkungan bisnis. Jadi kita melihat tentang competitive rivalry within industry, gitu ya. Daya saing kita, seberapa punya kemampuan berdaya saing sih bisnis kita, gitu ya. Kita akan uji, gitu ya, tentang bagaimana kekuatan kita terhadap supplier atau pihak-pihak yang mensuplai bisnis kita, gitu, yang kita libatkan dalam proses bisnis. Bagaimana kekuatan kita dalam meng-engage customer, ya. Kemudian bagaimana kita dibanding pesaing kita di dalam menghadapi new entrants atau pebisnis-pebisnis baru, brand-brand baru, gitu ya. Jadi ada ancaman dari brand-brand baru atau pebisnis baru. Nah, gimana caranya kita mampu berdaya saing? Sama kita nilai tentang threat of substitute products, gitu ya. Jadi teman-teman kalau kita punya suatu bisnis, sesungguhnya yang menjadi kompetitor kita tidak selalu
orang-orang yang memiliki bisnis serupa dengan kita. Contoh, kita punya bisnis kedai kopi, misalkan. Maka yang kita hitung sebagai kompetitor kita tidak hanya orang yang punya bisnis kopi, karena orang tuh nggak setiap hari minum kopi, gitu ya. Jadi kalau kita punya bisnis kopi, kompetitor kita itu ya orang yang jual bubble, apa boba gitu ya orang yang jual teh, ya orang yang jual jus, segala macam itu adalah kompetitor kita. Karena kemungkinan hari ini dia beli kopi kita, besok kan bosen beli kopi kita. Mungkin dia masa tiap hari beli kopi, ya. Mungkin dia besok belinya boba, mungkin besok dia belinya jus. Ya. Maka itu adalah kompetitor kita. Semua penjual minuman adalah kompetitor kita. Itu ada trade-off substitute produk. Karena yang jual jus, yang jual teh, yang jual boba, yang jual es campur, yang jual macam-macam itu adalah produk substitusi yang bisa menggantikan keinginan orang untuk beli kopi kita. Oke. Nah, seberapa mampu kita bisa menghadapi itu. Itu yang harus kita nilai di dalam 5-quarter analysis. Oke. Jadi kita nilai itu daya saing kita. Tentunya penilaian kita, evaluasi terhadap daya saing kita ini adalah untuk menstimulate teman-teman meng-create sebuah opportunity baru, meng-create sebuah fitur produk atau fitur layanan baru. Itu gimana kita menginovasikan produk dan layanan kita. Karena ternyata ini loh, ancaman yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi seperti ini. Tiap hari kita akan punya persaingan seperti ini. Gitu ya. Kita udah jual harga paling oke karena kita merasa punya best supplier. Ternyata ada yang lain lebih murah ya dari kita ya. Saya kira mereka dapat supplier dari mana ya? Kok bisa gitu ya? Atau kita merasa kita supplier kita sudah memberikan best produknya gitu ya untuk kita. Gitu. Kok ternyata ada rasa yang lebih enak lagi ya dengan kualitas yang lebih oke lagi ya. Wah, supplier mana nih? Berarti kan power of supplier itu penting untuk mendukung final product kita, gitu kan ya. Ya, contohnya seperti itu. Nah, itu yang harus kita tinjau, kita evaluasi setiap saat, supaya kita nggak keenakan dengan diri kita, terus kita lupa ngelihat situasi di luar sana. Nah, factor analisis ini adalah menjadi pengingat kita untuk kita terus standby, untuk kita terus ready gitu ya, punya readiness untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang kalau kita nggak aware, tiba-tiba bisnis kita kolaps. Kita harus aware dengan beberapa hal. Gitu ya. Nah, itu yang menjadi trigger buat teman-teman untuk menginovasikan produk dan layanan secara continuous. Oke, itu tadi baru dilakuin di situation analysis ya. Itu tadi situation analysisnya itu seperti itu. Kemudian baru tetapin objektif. Ya, oke. Nah, objektif yang ditetapkan tadi 5S, saya katakan target itu harus terukur, gitu. Harus clear, gitu ya. Tumbuhnya, salesnya mau berapa banyak sih meningkatnya, ya. Harus spesifik. Ini harus SMART di sini ada singkatannya. SMART itu adalah spesifik, measurable, attainable atau achievable, relevan, sama timely. Gitu ya. Harus spesifik, harus clear, gitu. Ini ya, dia harus jawab 5W-nya. Nah, gede ini. Biar lebih enak. Ya, spesifiknya gitu ya. Define the goal as much as possible with no unclear language gitu ya. Kemudian who is involved gitu ya. Siapa kalau misalkan mau naikin sales, serve, speak, save, sizzle, siapa yang terlibat di dalamnya? Siapa yang berkontribusi? Gitu ya. Siapa sih orang yang akan ditargetin ini itu siapa? Yang bertanggung jawab untuk meningkatin sales siapa? Yang bertanggung jawab untuk handle services siapa?
yang bertanggung jawab untuk handle speak and how to do communication with customer itu siapa, gitu kan? Ini siapa orang yang bertanggung jawab sama 5S ini, ya. Kemudian what do I want to accomplish, gitu ya. Apa targetnya, gitu ya? Apa targetnya? Kemudian where will it be done, gitu ya? Mau di mana ini ngelakuinnya, gitu ya. Kemudian kenapa saya mesti ngelakuin ini? Jadi mesti jelas alasannya. Kenapa harus dinaikin salesnya 5%? Oh iya, karena begini-begini. Karena tahun lalu saya bisa naikin salesnya 3%. Maka tahun ini saya pede, saya akan naikin 5%. Atau tahun lalu saya bisa naikin salesnya 10%. Oke, berarti tahun ini saya mesti punya peningkatan performa, maka saya mesti naikin sales saya 15%. Dengan saya nambah reseller sekian, saya yakin sales saya bisa naik. Dengan saya nambah jumlah admin begini, dengan saya ningkatin jumlah viewer saya, jumlah customer saya pede, saya akan harus bisa naikin sales saya sekian persen. Nah, kayak gitu ya. Itu why-nya udah dijawab. Kemudian which gitu ya. Which constraint or requirement do I have? Gitu. Kita petakan risikonya. Gitu ya. Constraint-nya apa aja sih? Hambatannya apa aja? Kalau saya mau mencapai target ini, hambatannya apa saja? Kemudian gimana caranya saya mengendalikan hambatan yang ada? Resiko selalu ada di setiap keputusan, tapi gimana caranya kita mengendalikan risiko ini? Gitu ya. Nah, itu mesti spesifik tertuang di dalam strategi, di tujuan. Measurable, harus bisa terukur. Kalau tahun ini saya mau naikin sales saya 10%, berarti di 3 bulan pertama saya mesti naik berapa? Sampai akhirnya di sepanjang tahun saya bisa 10% naik sales. Misalkan. Kemudian attainable. Kalau bikin target juga kita mesti attainable, gitu ya. Mesti yang pasti bisa kita capai. Nggak bisa kita bikin target di awang-awang. Targetnya mesti clear, punya perhitungan. Ya kayak tadi, misal baseline-nya tahun lalu saya salesnya naik 10%. Oke, tahun ini saya misalnya naiknya 12-15%. Nah, kayak gitu. Itu kan memungkinkan untuk bisa dicapai peningkatannya. Jangan tiba-tiba tahun lalu salesnya 10%, terus tahun ini saya mau naikin 25%. Wow, gitu. Kemarinnya tahun lalu cuma 10%, tahun ini 15%. Effort apa yang saya lakukan saya sampai pede bisa naikin sales saya 25%. Nah, itu mesti attainable. Mesti sesuatu target yang mesti yakin itu bisa kita raih, gitu. Nggak di awang-awang. Ya. Kemudian R-nya adalah relevan, gitu. Target yang kita tetapkan mesti relevan sama capaian tahun lalu, misalkan kayak gitu ya, dengan kondisi yang kita tetapkan. Jangan cuma targetnya mau naik, tapi kita tidak melakukan penambahan effort di tahun ini. Ya tentunya akan sulit mencapai kalau targetnya nggak relevan. Ya. Kemudian timely, harus terukur oleh waktu. Target itu tercapai untuk jangka waktu berapa lama. Sehingga setiap jangka waktu yang misalkan targetnya untuk jangka waktu setahun, ya, tapi kita misalkan evaluasinya per berapa bulan nih, per bulan misalkan, atau per 3 bulan kita evaluasi. Gitu. Jadi ada timeline-nya. Oke, nilai objektif gitu ya, harus ada smart objektif. Kemudian ini crafting digital marketing strategi gitu ya. Strategi harus mampu merefleksikan tentang bisnis apa yang sedang dijalankan, apa yang ditawarkan pada konsumen, siapa target pasar perusahaan, serta mampu menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana bisnis akan dijalankan untuk mencapai tujuan 5S tadi. Ya, nah, itu adalah strateginya in detail. Ya. Ini strategi dan taktik tadi saya sudah jelaskan, gitu ya. Jadi kalau strategi masih secara umum, kalau taktik ya sudah berupa program kerja atau rencana kerja. Kapan mau ngapain, siapa yang tanggung jawab di IC-nya, dan seterusnya. Itu adalah taktik, ya, rencana kerja. Kalau strategi masih secara umum. Oke, kemudian ini digital marketing media, gitu ya. Ini kalau kita ngomongin tentang strategi digital marketing, maka ada beberapa pihak media yang akan
bekerja sama atau yang akan kita integrasikan, gitu ya. Ada own media, sesuatu yang kita miliki, ada share media, sesuatu yang kita pinjam dari orang, kita manfaatkan dari yang sudah ada, gitu ya, share media, gitu ya. Kemudian paid media yang kita bayar, earn media yang bisa kita dapetin, gitu ya, yang bisa kita manfaatin untuk kita mendapatkan sesuatu manfaat benefit ya, earn media, gitu ya. On media ini contohnya misalkan website yang kita punya, gitu ya, konten marketing, nih teman-teman ya. Ya, di sini on media di kiri bawah, teman-teman. Kiri bawah nih on media gitu ya. Ada konten marketing, ada video, webinar, visual content, audio, podcast, brand, journalism, employee stories, customer stories, and so on. Itu adalah on media kita. Ya, itu adalah on media kita. Nah, kemudian ada paid media. Paid media adalah social media advertising dan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa sinergikan antara own media dan paid media. Misalkan kita bikin email marketing, affiliate marketing, dan seterusnya. Gitu ya. Atau misalkan own media bisa kita sinergikan dengan share media. Gitu ya. Di share media ini kita bisa bikin content distribution, content curation, dan seterusnya. Oke, nanti teman-teman bisa pahami secara lebih lanjut ya tentang penggunaan beberapa media ini. Nah, biasanya nanti di digital marketing strategi kita akan menghimpun semua media ini. Kita akan sinergikan semuanya, baik media yang kita miliki sendiri maupun kita share. Kita bekerja sama misalkan sama influencer, kita bekerja sama sama community, dan seterusnya gitu ya. Kita bekerja sama sama customer pun sangat bisa untuk melibatkan customer, baik memberikan testimoni dan seterusnya gitu ya. Itu sangat mungkin. Nah, ini yang harus kita strategikan dengan kita memanfaatkan media yang ada di sekeliling kita yang nggak harus selalu own media. Gitu ya. Oke, ini adalah digital marketing tactics gitu ya. Yang tadi saya katakan bahwa ini sudah rencana kerja gitu, sudah rencana kerja, nanti akan dibuat semacam tabel gitu, tabel program kerja, apa saja yang mau, misalkan untuk tujuan sel gitu ya, apa saja aktivitas yang dilakukan, detailnya seperti apa, strateginya gitu kan. Targetnya apa, siapa PIC-nya, gimana cara ngukur apa namanya performa pencapaian strateginya, itu nanti dimasukkan di dalam taktik ya. Nah, contohnya gini gitu ya. Ini KPI contohnya seperti ini gitu ya. Ini nanti kalau diproses controlling itu seperti ini. Ya, paid, on, share ini medianya. Exposure-nya bentuknya apa aja, engagement-nya kayak gimana, influence-nya, impact-nya, advokasinya, kan dihitung gitu ya. Gitu. Jadi berapa like-nya kalau konten yang ini, apa yang kita lakukan nih membuahkan hasil apa saja, nanti kita ukur KPI-nya. Gitu. Kita hitung di sini. Karena ini akan jadi baseline untuk kita menentukan strategi berikutnya. Gitu ya. Jadi kondisi tahun ini atau tahun sebelumnya bisa dijadikan dasar untuk menyusun target, menyusun strategi di tahun berikutnya. Gitu ya teman-teman. Oke, ini ada digital marketing funnel gitu ya. Jadi ini contoh kita mengukur sebuah analitik. Oh, hampir sama sebenarnya sama yang di atas gitu ya. Jadi kalau kita perlu punya berapa konten, perlu punya berapa viewer untuk akhirnya mengarahkan si viewer ini menjadi customer, gitu ya. Ini harus kita pahami tentang digital marketing funnel. Oke, nah ini contohnya gitu ya. Misalkan
Misalkan kita awalnya gitu kita dapetin viewernya misalkan 100.000 gitu ya, kita atau orang yang mengunjungi gitu ya, mengunjungi web kita atau konten kita 100.000. Maka kemudian mereka yang berlanjut untuk terus gitu ya melihat, mengamati informasi kita kemungkinan adalah 10%-nya saja gitu. Yang lainnya cuma numpang lewat gitu ya. Tapi yang membaca informasinya kemungkinan hanya 10%-nya saja. Nah, yang sisanya akan bounce gitu ya. Ya udah cuman scroll aja gitu, numpang lewat, tahu tapi nggak diperhatiin ya. Nah, content readernya cuma 5.000, setengahnya gitu, setengahnya bounce gitu. Jadi cuman habis ngeliat landing page yang setengahnya 10.000 orang akan ngelihat landing page-nya, 5.000-nya akan jadi content reader, 5.000-nya bounce, cuman sampai ngelihat landing page habis itu udah. Nah, kemudian nah berikutnya jadi kalau ada 10.000 orang yang ngelihat landing page kita, kemungkinan 50%-nya bounce gitu ya. 50% sisanya yang 5.000-nya akan jadi content reader. Nah, kemudian hanya 20%-nya yang kemudian menyerap informasinya gitu ya. Atau 1.000 orang saja yang benar-benar merhatiin informasinya. Kemudian yang jadi prospek kita kemungkinan hanya setengahnya saja, 50% dari 20% readernya gitu. Kemudian hanya customer yang real akan membeli gitu ya, yang akan berminat untuk membeli itu kemungkinan hanya 100-nya gitu ya. Kemudian yang akan terus membeli kemungkinan hanya 40%. Ini adalah rule of thumb teman-teman digital marketing funnel ini. Jadi kalau kita mau nyusun bahwa sales kita naik sekian persen, maka bisa diperkirakan kita butuh berapa viewer di situ targetnya. Ini rule of thumb-nya digital marketer itu seperti ini. Gitu ya. Karena nggak semua orang yang lihat konten itu akan berujung membeli. Kemungkinan mereka ya cuman lihat kontennya. Kemudian mereka cuman ada yang 2 detik, ada yang 5 detik, ada yang 10 detik, ada yang sampai akhirnya ngeliatin semua konten-kontennya gitu ya. Ada yang ngeliat-ngeliat dulu komen-komen orang lain. Nah, itu turun sekian banyak dari 100.000 loh tadi itu ya. Kita reach 100.000 reach-nya gitu ya. Konten ini di reach-nya tingkat reach-nya 100.000. Tapi bisa dilihat gitu ya, dari 100.000 itu yang real akhirnya dia menjadi closing untuk jadi customer ini cuma 100 gitu ya. Hanya 100-nya saja dari 100.000 tingkat reach-nya. Hanya 100 kemungkinan yang akan deal untuk jadi customer sampai beli gitu. Yang lainnya cuma lihat kontennya doang, nggak beli. Gitu ya. Yang loyal cuma 40. Yang loyal cuma 40 dari 100.000 reach. Maka kita butuh berapa reach tuh kalau setiap kita bikin konten. Supaya konten ini bisa mengguide orang untuk jadi guidance orang untuk akhirnya melakukan pembelian ya. Sampai dia jadi customer, sampai dia melakukan pembelian itu turunnya cukup banyak teman-teman. Sehingga kenapa setiap content creator mengharapkan harus ada viewer dalam jumlah tertentu yang dia targetkan. Sama seperti YouTuber gitu ya. Dia harus mentargetkan viewer berapa banyak yang kemungkinan dari sekian viewer itu akan
dia targetkan menjadi subscribernya. Ada rule of thumb-nya, dari berapa viewer hanya sekian persen yang akan share information. Gitu ya. Kan kalau subscriber berarti kan udah sama aja kayak loyal customer-nya kan itu. Yang dia akan siap untuk repeated lihat lagi kontennya kayak gitu ya. Atau repeated order atau advocate nge-share informasi gitu. Ini adalah rule of thumb yang untuk berhitung. Kalau kita mau menghitung 5S itu seperti ini, khusus untuk sales. Oke, kemudian ini rule of thumb untuk funnelnya antara B2C sama B2B. Jadi ada kalanya juga bisnis kita itu ya fokusnya tergantung ya teman-teman setup-nya seperti apa. Apakah bisnisnya B2C gitu ya, business to consumer atau business to business ya. Nah, sama gitu ya. Kita harus berhitung dari awareness-nya. Awareness itu jadi landasan orang terbangun interest-nya gitu ya. Kemudian consideration-nya, intention-nya, evaluation and buying. Nah, ini adalah hal-hal yang jadi perhatian. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Cukup padat dan cukup banyak materinya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami materi yang saya sampaikan dengan baik. Nah, sekarang giliran teman-teman yang aktif di dalam kelas untuk bisa bertanya atau berdiskusi. Silahkan. Ibu, izin bertanya. Kecil Oh, itu, jadi kan kalau yang di H&M gitu, kan dia tiap bulan ganti tema jualannya kan, produknya ganti-ganti tiap bulan gitu. Nah, berarti dia tuh harus ngelakuin strategi itu semuanya, Bu. Tiap bulan berarti harus ngikutin strategi yang tadi dijelasin gitu atau nggak usah, Bu? Atau waktu awalnya aja? oke. Jadi kalau oke, terima kasih Dea. Oke Dea. Jadi setiap bisnis itu biasanya membangun strategi itu selalu setiap tahun. Per tahun dia akan bikin strategi, nyusun strategi. Dia akan melakukan penjadwalan, gitu ya. Bulan ini mau ngapain, bulan Januari mau ngapain, Februari mau ngapain, Maret mau ngapain. Tapi tentunya strategi ini nggak sesaklek itu gitu ya. Ketika kita menjalankan strategi di bulan misalkan Januari, Februari, Maret, kita akan tinjau lagi implementasi dari strateginya berjalan atau tidak, memungkinkan nggak untuk dilanjutkan gitu ya. Karena biasanya strategi di bulan Januari tentunya jadi baseline untuk strategi di bulan Februari dan seterusnya ya gitu ya. Nah, ketercapaian strategi di bulan sebelumnya tentunya itu menjadi dasar evaluasi kita apakah strategi perlu dirombak atau tetap berjalan sesuai alurnya atau perlu kita adaptasiin lagi kayak gitu kira-kira deh. Oke, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama deh. Silakan ada lainnya lagi. Jadi strategi ini nggak selalu saklek ya teman-teman. Ini akan selalu didiskusikan setiap bulan, tergantung kesepakatan di dalam satu bisnis. Apakah setiap bulan akan ditinjau? Tentunya kalau makin lama dievaluasi, ya kayak apa ya terlanjur jadi masalah gitu kan kalau kelamaan dievaluasinya, maka biasanya setidaknya sebulan sekali gitu ya kita bisa kontrol. eh, udah upload konten, gimana konten yang sebelumnya, misalkan kita udah susun jadwal kontennya gitu ya. Konten sebelumnya viewernya berapa, oh kurang suka, sukanya ini, oke kita next bikin begini gitu ya. Oke, silakan berikutnya sini ada Aryo, silakan Aryo. Oke Bu, makasih. Sebelumnya saya mau nanya kalau misalnya bisnis itu dia kayak ganti merek atau brand gitu, contohnya kan kayak misalnya yang Nge-rebrand. ya jadi kayak Britalk itu kan dia ganti jadi Mako ya kalau nggak salah. Terus ada Hmm. Ace Hardware dia jadi Ya, Asco. cakep. Nah itu dia benar-benar harus ngerubah ya strateginya semua apa yang penting-penting aja ya Bu kalau kayak gitu. Oke. Yang pertama adalah kalau dia melakukan rebranding, dia harus eh, bikin
brandnya otomatis kan orang ya mungkin tahu gitu ya. Nggak semua orang paham bahwa si Asko ini adalah dulunya S Hardware pertama, walaupun lokasinya sama ya, gitu ya. Nah, maka dia harus meningkatkan awareness dulu bahwa si S Hardware ini jadi Asko atau tadi ya apa namanya apa yang sebelumnya Mako tuh Berita. Bretok gitu ya, Bretok. Nah, maka yang pasti dia harus misalkan melakukan pemberitaan, dia bikin rilis, sering-sering bikin konten gitu ya, bahwa si Mako ini adalah nama barunya si Bretok atau Asko ini adalah nama barunya si S Hardware. Dia harus banyak bikin konten yang terkait dengan peningkatan awareness gitu ya. Dia harus sering memunculkan logonya, brandnya supaya orang ngeh gitu. Ya, memulai dari awal lagi namanya rebranding gitu ya. Namanya rebranding apalagi namanya beda. Ada yang rebranding misalkan cuman mereka melakukan refresh doang. Contoh BNI ganti logo misalkan kayak gitu. Itu kan cuma nge-refresh ya, namanya kan tetap BNI. Itu pun aja mereka juga harus bikin satu misalkan event yang orang jadi mengenali gitu ya. Misalkan dia bikin launching logo barunya, dia bikin event ngumpulin orang banyak gitu ya. Atau sekarang misalkan apa ya BNI lagi punya digital mobile-nya dia apa ya? Yang Wonder. Kenapa? Jadi ada kan tadinya BNI Wonder BNI ya. ya. Ya kan? Nah, Wonder BNI kan dia biasanya langsung heboh banget gitu kan, bikin event atau dia misalnya mensponsori sebuah event, misalkan konser, misalkan apa, yang kira-kira melibatkan massa yang cukup banyak gitu kan, sehingga dia bisa capture langsung target marketnya secara luas dan dia sekaligus mengumumkan bahwa gue sekarang punya Wonder BNI loh, gitu kan. Nah, apa-apa nanti bisa pakai Wonder BNI, misalkan beli makanannya, beli tiketnya, ngapain-ngapainnya, gitu kan. Nah, apalagi kayak kemarin itu saya sempat pas pertama kali masih Wonder baru ada, uji coba, saya sempat diundang tuh sama BNI-nya UNJ tuh kan, ngikutin eventnya mereka di BSD tuh. Nah, dia tuh sebenarnya adalah nguji gitu ya. Dengan ngumpulin banyak orang, ada konser, ada bazar, ada segala macam, dia menguji ketika itu digunakan di waktu yang sama, servernya kuat atau enggak, nge-lag atau enggak fiturnya. Padahal cuma itu doang, gitu ya. Padahal cuma itu doang. Tapi dia nge-invite banyak orang untuk ikut join di acara itu. Jadi di setiap cabang mereka punya target untuk mengundang potensial customer-nya gitu ya. Kemudian untuk join di acara itu. Di situ ada bazar, di situ ada konser, di mana semuanya harus pakai si Wonder BNI itu. Dan dia kemudian akan nanya, lancar Bu, fiturnya enak nggak? Oke nggak? Cepet nggak? Dia di situ akan nerima masukan, wah nge-lag nih pas yang ininya, ini kok agak lama ya, ini kok nggak bisa ya, ini gitu. Nah, itu akan jadi improvementnya dia gitu. Mumpung dia belum launching besar-besaran, dia baru soft launching gitu. Nah, dia akan ngelihat, oh ternyata servernya mesti dinaikin, oh ternyata fiturnya masih cukup ribet gitu. Di situ dia memanfaatkan orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk melihat UX-nya atau user experience-nya seperti apa. Yang kemudian makanya setiap aplikasi selalu ada versi 1, versi 2-nya, misalkan kayak gitu ya. Nah, sama balik lagi ke pertanyaan si Aryo tadi. Maka kalau dia ganti merek, kalau BNI tadi misalkan launching programnya ada Wonder BNI gitu ya. Nah, kalau tadi si Asko ini berarti dia harus sering-sering bikin konten, ngundang orang, misalkan atau jadi sponsor di dalam suatu kegiatan yang mengundang banyak orang untuk ngasih tahu ke orang supaya aware bahwa si Asko ini adalah merek barunya S Hardware atau si Mako ini adalah merek barunya Bretok, misalkan kayak gitu ya. Kemudian semangat baru apa sih yang mau diusung, kenapa mereka ganti gitu. Nah, itu harus diinformasikan secara terus-menerus sampai orang akhirnya paham dan menangkap si Asko ini adalah yang dulunya S Hardware. Contohnya seperti ini gitu kan. Oke, makasih ya, Bu. Iya, sama. Nah, berikutnya di sini ada yang resen Jauza. Silakan Jauza. Sebelumnya
izin bertanya Ibu. Tadi terkait KPI untuk digital marketingnya em, itu cara membuat target KPI-nya tadi kata Ibu dari ini ya Bu, dari digital marketing funnel bukan? Jadi maksudnya bisa pakai itu atau ada cara lain untuk menargetkan untuk bikin KPI-nya dan saya bingung terus pengen tahu gimana sih em, bisa dikatakan kalau misalnya marketingnya itu udah growth gitu Bu. Jadi targetnya itu em, maksudnya gimana kita bisa ngatain kalau misalnya marketing kita tuh udah growth dari segi digital marketingnya gitu ya Bu. Oke, oke, pertanyaan bagus, Jauza. Jadi, digital marketing funnel itu adalah sebuah rule of thumb atau rumus jempol gitu ya, ibaratnya gitu bahwa eh, jumlah viewer itu kan sebenarnya bukan target kita gitu ya, tapi setidaknya kita bisa mengukur bahwa informasi yang kita sajikan ditangkap dengan baik oleh si viewer tadi gitu kan ya. Nah, kemudian di rule of thumb untuk digital marketing funnel ini dia punya sebuah rumus bahwa orang yang nge-view, orang yang ngelihat konten kita, dia akan beberapa kali hanya nge-view doang gitu ya, sampai akhirnya dia memutuskan untuk membeli gitu ya. Maka akan ada penyusutan di situ bahwa misalkan tadi rumusnya adalah 100.000 orang yang datang gitu ya, 100.000 orang, kemungkinan hanya setengahnya gitu ya, hanya setengahnya yang ngelihat, bahkan bukan setengahnya kayaknya. 100.000 itu 20%-nya saja yang akan ngelihat secara lebih lama gitu ya, attach sama informasinya gitu ya. Nah, kemudian setengahnya dari 10% itu dia akan bouncing, yang selebihnya dia akan melihat informasinya lebih jauh gitu. Jadi viewer itu cuman kayak gerbang depannya doang, gerbang depannya doang. Karena kalau teman-teman ngelihat misalkan medsos gitu ya, medsos kalian kan cuman scroll-scroll aja. Scroll-scroll itu kan nggak bisa dihitung kalian nge-view. Bisa dilihat kalau nge-view itu kalau misalkan sekian second kalian menatap sebuah informasi gitu kan. Tapi kan kadang-kadang sekian second kalian natap, misalkan 5 detik kalian natap, habis itu scroll lagi. Kan kalian nggak melanjutkan informasinya kan. Mungkin 5 detik kalian natap, mungkin hanya berapa orang yang kemudian akan klik more-nya di apa namanya di caption. Ya kan? Nggak semua orang. Klik more, oke. Habis klik more, nggak semua orang juga yang nantinya akan berlanjut untuk ngeklik rumahnya. Ya kan? Ada yang cuman ya lihat aja konten itu gitu kan. Tapi setidaknya nanti eh, rumusannya kan akan terlihat ketika kalian melihat lebih lama, klik more, kemungkinan adalah besok gitu ya atau nantinya ketika kalian bukan medsos lagi, dia akan nongol lagi, nge-repeat lagi gitu kan. Nge-repeat lagi. Itu perlu waktu untuk orang tuh awalnya scroll doang, numpang lewat, sampai akhirnya dia menatap informasinya, sampai akhirnya dia klik more, sampai dia akhirnya ngeklik rumahnya. Untuk tahu, ini sebenarnya bisnis apa sih, ini jualan apa sih dia, gitu kan? Nah, kayak gitu. Kan perlu waktu sehingga konten yang kalian buat harus benar-benar eye-catchy, gitu. Sehingga orang tuh ketika ya kalian scroll apalagi sambil tiduran, sambil bangun tidur, sambil begitu kan nggak fokus banget itu kan asal scroll aja kan. Gimana caranya kalian membuat apa namanya konten yang kemudian bikin orang ih apa nih gitu. Ya kan? Ketika kalian udah mulai apa nih, itu kan kalian masuk di 100.000 yang pertama di level yang atas. Oke? Nah, kemudian udah apa nih? Nggak butuh. Ya, scroll lagi gitu kan. Tapi itu kan algoritmanya kan akan terbaca bahwa kemungkinan ketika kalian lebih menatapnya lebih lama dibanding yang lain, dia akan muncul lagi ketika kalian megang medsos lagi gitu kan. Dia akan muncul lagi. Wah, ini kenapa sih muncul mulu? Apaan sih ini? Kan mulai kayak gitu kan. Punya rasa ingin tahu. Akhirnya kalian ngeliat captionnya apa. Kalian klik more-nya. Habis itu kalian datengin rumahnya. Habis itu kalian
lebih jauh akan ngelihat, terus mulai bio-nya dilihat, link tree-nya diklik gitu kan. Gimana caranya sebenarnya kan kita gerbangnya itu adalah konten yang eye-catchy. Itu gerbangnya. Tapi gimana caranya kita seolah-olah membuat sebuah perjalanan yang menggiring mereka sampai akhirnya closing mereka beli. Itu kan perjalanan yang jauh ya. Nggak bisa sekali kalian menyajikan sebuah konten, mereka akan mengikuti perjalanan kalian. Gitu. Kecuali memang benar-benar kontennya eye-catchy buat mereka. Tantangannya kan sebenarnya itu. Tantangannya gitu. Gimana kalian membuat sebuah rute perjalanan yang bisa menggiring mereka gitu. Akhirnya mereka klik more, akan mereka ngeklik rumahnya, ngelihat bio-nya, ngeklik link tree-nya, mau ke Tokped atau Shopee-nya, misalkan kayak gitu kan, atau ke WhatsApp-nya atau apa, ngelihat terus itu kita harus bikin rute tuh, jalur yang enak buat mereka sampai mereka closing. Setidaknya mereka masukin keranjang, terus mereka pikir-pikir kapan check out-nya. Kayak gitu kan. Itu perjalanan panjang yang mesti kita buat rutenya. Dan itu bukan cuma sekedar bikin konten terus beres. Kan nggak kayak gitu. Bahkan kita lihat tuh, setiap konten yang kita upload, kita lihat sampai mana perjalanannya. Kita tetapin rutenya. Oh, harapannya rute yang kita buat adalah mereka ngelihat kontennya. And then mereka ngelihat captionnya. Berarti tugasnya orang copywriter untuk bikin caption yang keren. Gimana caranya bikin gimmick di caption yang cuman berapa karakter itu, kemudian caranya mereka supaya kepengen klik more-nya. Kan rutenya begitu kan. Setelah mereka klik more-nya, gimana caranya supaya mereka pengen tahu lebih lanjut lagi dari nggak cuman sekedar caption yang kita buat. Misalkan. Apa gimmick yang mau kita sajiin di situ? Oh, misalkan mau ngunjungin rumahnya, oh mau follow. Kayak gitu kan. Mau follow. Oh, klik bio-nya, pengen tahu bio-nya. Oh, berarti semuanya feeds-nya mesti rapi, mesti oke, supaya orang enjoy masuk di rumah kita. Gitu kan? Ngeklik semua konten. Tadinya yang numpang lewat kan cuma konten yang ada aja gitu. Tapi pas ngeklik rumah kita, gimana caranya kita membuat rumah kita nyaman buat mereka, gitu kan? Menyajikan informasi yang relevan sama hidupnya mereka, relate sama mereka. Itu tadi pentingnya kita punya spesifik target market supaya ketika orang ngunjungin rumah kita, mereka ngerasa relate sama merekanya gitu. Sama umurnya mereka, seleranya mereka, hobinya mereka, habitnya mereka. Kalau mereka ngerasa relate, mereka akan enjoy di rumah itu. Nah, kalau udah ngerasa enjoy di rumahnya kita, mereka akan ngeklik segala macamnya kan, pengen tahu ini, pengen tahu itu, gitu kan. Klik link tree-nya misalkan, ada apa aja. Misalkan jadinya nanti akan muncul di story-nya dia, di story-nya bikin apa lagi, itu kan rute yang kita buat kan. Tapi gimana caranya muncul melulu gitu, setiap dia buka medsos, oh dia suka buka story gitu ya, story-nya ada terus tentang kita. Akhirnya besok algoritmanya kebentuk gitu ya, seolah-olah kita ada terus informasinya gitu, karena kita sudah dapat engagement dari mereka. Gitu. Nah kalau engagementnya nggak ada, kan kita nggak ada mulu di feed mereka gitu kan. Kayak gitu. Itu kan perjalanan yang cukup panjang yang mesti kita strategikan. Ya, bukan PR yang mudah untuk seorang digital marketer gitu kan. Mesti sinergi sama digital marketing analis. Digital marketing analisnya mesti melihat engagement rate-nya, ngitung KPI-nya gitu kan. Kemudian KPI yang dikasih dari digital marketing analis kita share ke digital marketernya. Lo buat konten yang keren dong. Ini KPI lo jelek nih yang kayak begini nih, kayak gitu. Kurang bagus nih KPI-nya. Hasilnya kayak begini nih. Gitu. Orang digital marketing analis kayak gitu karena kerjaan dia adalah evaluasi, analisis. Content creator dikasih PR. Nih KPI lo kayak begini nih. Gitu. Itu ya, teman-teman. Kurang lebih kayak gitu jasa. Oke. Oke, di sini ada yang resen adalah Siti Nurlaila. Silakan Siti Nurlaila. Izin bertanya, Bu.
Jadi kan digital marketing itu kan pemasaran, khususnya di bidang digital untuk di media sosial ataupun internet. Tapi kalau misalnya untuk calon customer di real life, itu ada strategi agar mereka tuh bisa juga terkena dari marketing dari digital marketingnya tersebut nggak, Bu? Terus apakah bisa dikombinasikan antara digital dan tradisional marketing atau sebenarnya strategi marketing di digital marketing itu lebih efektif untuk saat ini. Jadi nggak perlu marketing tradisional kayak kasih brosur atau pasang banner, pasang iklan di jalan-jalan. Itu, Bu. Oke, oke, makasih Siti Nurlela. Pertama adalah hmm, sebenarnya keberadaan konvensional marketing itu akan selalu ada, gitu, tidak akan pernah tergantikan, gitu ya. Tapi digital marketing menjadi opsi baru, gitu ya. Tentunya kalau di era sekarang saya bisa mengatakan bahwa digital marketing akan lebih efektif untuk orang-orang yang lebih sering menggunakan misalkan media sosial atau apa ya, lebih sering nempel sama gadgetnya, itu pasti digital marketing lebih ngena daripada konvensional marketing. Oke, jadi dia akan efektif untuk target marketnya masing-masing. Saya bilang begitu. Kalau buat ibu saya, bapak saya, tentunya digital marketing itu nggak efektif karena bapak ibu saya jarang megang gadget. Oke, bapak ibu saya lebih percaya sama salesnya toko offline gitu ya. Wah, yang bagus ini Pak, yang bagus ini Bu. Dia lagi percaya. Karena di zamannya dia nggak ngulik sendiri. Dia nggak akan ngerti caranya ngelihat review, review pembeli lain. Dia nggak ngerti, Bapak Ibu saya nggak ngerti. Jadi nggak efektif tuh untuk target marketnya masing-masing. Nah, sekarang bisnisnya yang dikelola sama Siti Nurlela nih, bisnis yang kayak gimana? Target marketnya eh, nenek-nenek kakek-kakek ibu saya atau anak muda gitu ya. Target market nenek-nenek kakek-kakek tentunya mau dikasih yang digital marketing heboh kayak gimana lah, mereka aja jarang ngelihat itu, mereka nontonnya sinetron gitu di TV. Ya, ya nggak bakal kena gitu kan. Jadi efektif atau tidaknya sebuah strategi itu makanya kunci pertamanya adalah STP. Kunci pertamanya adalah segmen target positioning, gitu kan. Kemudian spesifik STP-nya, kemudian OVP-nya, gitu kan. Online value proposition-nya dan seterusnya. Itu pertama dulu landasan, udah nggak bisa dikotak-atik, itu dulu, gitu ya. Nah, kalau udah kita kenalin target marketnya, baru kita tahu strateginya mesti kayak gimana. Anak muda aja tongkrongannya beda-beda, ya kan? Daya belinya beda-beda, seleranya beda-beda, hobinya beda-beda, habitnya beda-beda. Gitu. Nah, setiap spesifik target market itu punya strategi sendiri-sendiri ngedeketinnya, gitu ya. Nih kalau misalkan anak cowok, dibilang target marketnya apa? Cewek. Ya iya, cewek yang mana dulu? Setiap cowok kan punya selera cewek yang beda-beda, ya. Cewek yang cakep Bu, gitu. Ya, cewek yang cakep kan banyak, gitu kan. Si A sukanya cewek yang habitnya kayak gini, cewek yang behaviornya kayak gini, kan macam-macam gitu kan. Ya sama gitu juga orang jualan gitu ya. Nah, strateginya cowok buat ngedeketin cewek yang spesifik tadi mesti kayak gimana? Ya kita mesti cari tahu dulu preferensinya dia apa, kesukaan dia apa, saya dia apa. Nah, kita ikutin seleranya. Efektif atau enggak tergantung targetnya, gitu kan. Nah, gitu sih teman-teman. Gitu ya. Jadi online offline itu akan berjalan beriringan. Gitu. Karena itu menjadi opsi, perluasan opsi. Orang diberikan opsi bisa offline, bisa online, ya. Yang mana yang lebih efektif tentunya kita harus berempati sama target market kita. Pokoknya intinya ketika kita jadi penjual, maka kita harus ada di otaknya pembeli. Kita harus punya empati. Karena yang kita lakukan itu selalu human centered, gitu ya. Human centered design. Artinya apa yang kita buat, yang kita create, yang kita inovasikan harus kita empatikan dengan apa yang diinginkan sama market kita. Jangan cuma bagus menurut kita, tapi harus bagus menurut customer-nya, gitu ya. Kadang-kadang bagus menurut selera kita, tapi nggak bagus menurut selera marketnya, ya nggak boleh gitu. Harus bagus menurut selera marketnya, itu baru oke, kayak gitu. Supaya
supaya apa ya tadi, supaya efektif, supaya relevan, supaya relate sama mereka kayak gitu. Oke. Oke, makasih Bu. Oke, makasih Siti Nurhaliza. Oke, sekarang kita sudah di jam 10 kurang 10. Oke, artinya time is up. Masih ada yang raise hand 2 orang. Ya, waktunya udah habis, teman-teman. Mau dikelarin 2 yang raise hand atau mau ditutup? Gimana nih? Ferry, mau ada yang tanyain? Dikit boleh? Ada sih Bu, tapi kalau mau udah nggak apa-apa Bu. Oke, oke, disimpan aja pertanyaannya, gitu ya, disimpan pertanyaannya. Nanti minggu depan kita masuk ke topik berikutnya. Mungkin tadi karena materinya cukup padat, jadi lebih banyak saya yang jelasin. Next, nanti bisa teman-teman yang lebih banyak aktivitas di dalam kelas. Oke, tadi terima kasih sudah ada Jihan, Dea, Aryo, Jauza, dan Siti Nurlaila yang sudah join. Tadi Ferry juga sempat raise hand gitu ya. Kemudian Yeni juga sempat raise hand. Terima kasih sudah aktif di dalam kelas. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Saya janji sama Aryo untuk share materi hari ini dan materi minggu lalu. Gitu ya Aryo ya. Oke, saya share ke Aryo. Maaf kemarin lupa nggak di-share. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Bu.